inti dari ilmu itu ibadah hati. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Kenapa demikian? Tadi kita sudah jelaskan. Ayat ini menjelaskan fi suduril ladzina utul ilma. Di dalam dada. Kenapa dada? Hati. Karena hati berada di dada. Dalam surat Asy-Syu'ara tadi ayat 194. Ala qalbika. Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati engkau, wahai Muhammad. Allah nggak mengatakan ke dalam otak kamu, wahai Muhammad. Allah nggak bilang ke pendengaran, Allah nggak bilang ke lisan, Allah nggak mengatakan di tangan. Allah mengatakan ala qalbika. Ini takuna minal mundirin. Ke dalam hatimu. Karena yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu adalah orang yang mempersiapkan hatinya. Orang-orang yang mempersiapkan hatinya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang-orang yang mendapatkan manfaat dari keterangan Allah, nasihat dari Allah, arahan dari Allah, orang-orang yang mendapatkan manfaat dan bisa mengamalkan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Apa kata Allah dalam surat Qaf ayat 37? Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya dalam hal itu semua ada peringatan. Ladzikra, ada peringatan, ada pelajaran. Untuk siapa hadirin? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Orang yang punya hati. Allah nggak mengatakan orang yang punya kecerdasan, enggak. Yang punya hati. Au alqas sam'a wa huwa syahid. Atau dia mampu mendengarkan dengan seksama dan dia saksikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan liman kana lahu qalbun. Al-Quran ini bermanfaat bagi orang yang punya hati, yang dia gunakan untuk berpikir. Jadi mikirnya bukan pakai otak lagi, atau sebatas pakai otak, tapi pakai hati. Makanya kita tahu siapa yang gak kenal Ibnu Abbas, turjumanul Quran. Orang yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, nikmat turjumanil Quran Abdullah bin Abbas, sebaik-baik orang yang bisa menjelaskan tafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Suatu ketika Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang resep, kok dia bisa alim begitu ya? Kok bisa menguasai Al-Quranul Karim? Dan kok bisa ngamalin tuh? Jadi amalnya dengan ilmunya bisa selaras, apa rahasianya? Ada seseorang yang penasaran, ada yang kepo tentang beliau nih, kok bisa begitu? Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata Abdullah bin Abbas? Resepnya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, bilisanin saul wa qalbin aqul. Setelah taufik dari Allah yang membuat saya seperti ini, itu saya punya lisan yang hobi bertanya. Hobi nanya. Jadi lisannya Abdul Abbas suka nanya. Tapi nanya mencari kebenaran. Bertanya untuk diamalkan. Bertanya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Bertanya dengan adab sebagaimana yang sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi hobi nanya nih Abdul bin Abbas. Pak Ustadz dulu saya juga hobi nanya, tapi sekarang hopeless Pak Ustadz. Nggak pernah dijawab sama Ustadznya. Kan kita sudah katakan, dijawab nggak dijawab, ketika antum nanya, ibadah apa tidak? Ibadah, fas'alu, itu perintah Allah. Bertanyalah, ketika antum bertanya, walaupun selama 1,5 tahun kajian nggak ada yang dijawab. Ya kompetitornya kayak begini kan susah dijawab misalnya. Dan ada orang-orang begitu. Saya tuh ngaji 2 tahun, gak ada satupun pertanyaan saya dijawab sama ustadznya. Karena dia hadiri kajian yang mungkin banyak yang hadir. Jadi kompetitornya banyak.
Tapi setiap dia tanya, itu pahala, 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 pahala. Karena setiap dia tanya, itu pengamalan Al-Anbiya ayat 7, pengalaman Al-Anbiya ayat 7, pengamalan Anbiya ayat 7. Begitu terus. Jadi nggak ada resiko, kita nanya tuh pahala. Apalagi jika bisa dijawab dan itu mencerahkan kita. Itu kunci suksesnya Abdullah bin Abbas. Jadi kita langsung mendengar kunci sukses dari orang yang memang pakar. Bahkan orang nomor 1 dalam tafsir Al-Quran. Dan pakar fikih. Bukan hanya pakar tafsir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman